إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Dosa kedzaliman. Di dalam buku ini Al-Kabair dicatat oleh penulis yaitu Imam Az-Zahabi yang ke-26. Dosa besar yang ke-26. Kedzaliman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu ya secara bahasa waddu syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i, kedzaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, az-zulmul akbar, itu kedzaliman yang paling besar, yaitu syirik. Yang kedua, dzulmul abad li nafsih, seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa. Itu semua adalah kedzaliman. Kemudian yang ketiga, dzulmul abad li ghairihi, seorang menzalimi orang lain. Itu juga kedzaliman. Penulis yakni kitab Al-Kabair itu yang membahas secara khusus kedzaliman di sini adalah kedzaliman terhadap orang lain. Akibat buruk daripada berbuat kedzaliman terhadap orang lain. Iya, tapi tidak mengapa kita bacakan saja dalil-dalil beliau. Beliau mengatakan begini, di antara kedzaliman adalah bi akli amwalin nas wa akhdhiha dhulman wa dhulmul nas bid-darb, syatam wa ta'addi wal istitala 'ala ad-du'afa. Itu kata beliau kedzaliman di sini, yakni yang ketiga, seperti memakan harta manusia tanpa hak dan mendolimi manusia dengan memukulnya dan mencaci makinya dan juga menganiayanya dan mendolimi orang-orang lemah. Ya, kita tahu ya ikhwani bahwa kedzaliman yang pertama adalah syirik yang paling besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Saya sudah sering bahas masalah itu, akibat buruknya dunia akhirat. Begitu pula kedzaliman terhadap itu sudah dibahas oleh ustaz-ustaz yang lainnya tentang akibat buruk dari berbuat dosa. Saya lihat ada dosa sihir, ada dosa yang lainnya, berbohong, durhaka sama orang tua dan lain sebagainya. Di sini yang dibahas oleh penulis dalil-dalil menzalimi orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, dibawakan ayat, wala ta'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah orang yang zalim itu merasa lengah lalai. Jangan menganggap bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah akan
menunda siksa buat mereka pada hari mata ketakutan, yaitu hari kiamat. Berdasarkan ayat dalil yang lainnya bahwa orang zalim atau pendosa yang lainnya itu diberi waktu sampai mati, batasan mati. Apabila sampai mati dia tidak bertobat, maka hukuman sudah menantinya di alam kubur, ba'dal maut. Bahkan sebenarnya azab itu juga ada di dunia. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Surat Al-Imran. Adapun orang-orang yang kafir, aku akan siksa mereka dengan siksa yang keras, baik pada kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Fa yaqulu alladzina zalamu, maka orang-orang zalim nanti pada hari kiamat berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Yani ketika datang kematian, orang zalim itu menyesal, dia mengatakan Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Wahai Rabb kami, tundalah kematian kami ini sampai beberapa saat. Nujib da'watak, kami akan menjawab, yani menerima seruanmu ya Allah. Wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti para rasul, jadi mengamalkan syariat Rasul. Ya, tapi sudah terlambat. Kalau sudah mati terlambat. Jadi selama masih hidup ini, selama masih ada umur, masih ada kesempatan ya ikhwah untuk bertobat dari segala macam dosa, termasuk kezaliman. Ya. Bagaimana caranya? Istihlal. Cara tobat dari kezaliman terhadap manusia dengan cara istihlal, yaitu minta halal. Minta halal kepada dia, minta maaf kepada dia. Iya, minta maaf kepada dia. Atau kalau tidak memungkinkan karena dianya sudah mati, atau kalau dia minta maaf malah terjadi kezaliman lagi, ya, maka doakanlah dia agar diampuni oleh Allah. Atau sebutkan kebaikan dia di tempat yang pernah dia dijelek-jelekkan. Kalau berupa barang, kembalikan. Atau kalau barangnya sudah rusak, ganti yang baru. Atau dengan uang. Berapa nilainya itu? Misalnya mobil, dia mencuri mobil. Berapa nilainya mobil itu? Menurut harga pasar. Udah transfer aja, minta rekening dia, transfer ke dia. Kalau ditanya kamu siapa, gak usah perlu tahu. Yang penting saya ingin transfer kepada kamu. Begitu taubatnya orang yang mencuri. Sebab kalau dia tahu malah dilaporin lagi nanti, ya kan? Dia sudah taubat, pengen taubat dia. Bainahu bainallah dan wa baina abdihi. Iya, dia ingin bertobat antara dengan Allah dan juga dengan hambanya. Apalagi kalau yang dia curi itu orangnya banyak, iya, karena dia tiap hari mencuri, nggak ingat lagi sudah banyak. Itu harus segera tobat itu ya. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah memberi waktu kepada orang zalim dengan mengulur-ulur dia, iya, hatta idza akhadahu lam yufridhu. Jika saatnya Allah ambil dia, siksa dia, maka tidak mungkin luput. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda membacakan ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksa Rabbmu jika Allah menyiksa penduduk suatu desa atau kota. Penduduk desa itu atau kota itu berbuat zalim, sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah menyakitkan dan keras. Sahabat sekalian, ini pembahasan ini sangat penting. Pembahasan akibat buruk dari dosa-dosa di buku ini sangat penting. Karena apa? Di antara tanda kiamat, dosa itu semakin banyak.
Zuhurul jahl. Nampak muncul banyak orang bodoh, tidak mengerti agama. Kemudian juga zuhur zina. Terang-terangan orang berbuat zina. Zuhur syurbil khamr. Terang-terangan orang minum minuman keras, arak, khamr. Apalagi ya kawan, zuhurul khainat. Terang-terangan muncul para penyanyi, ya, dan alat-alat musik yang dinyanyikan oleh wanita dan yang lainnya. Kalau sudah demikian, Nabi memberitakan akan banyak musibah, akan banyak bencana. Ya, jadi sebenarnya para pelaku kezaliman dan maksiat yang terang-terangan itu menjadi beban masyarakat sebenarnya. Makanya Syekh Saleh Suhaimi ketika ditanya tentang artis, bagaimana pandangan Islam tentang artis? Artis itu maksudnya pemain film, penyanyi, dan di sekitaran itu. Kata beliau, dulu zaman salaf, artis itu, para penyanyi itu digelari himar, keledai. Ada lagi yang menyatakan ulama bahwa artis itu di zaman dahulu salaf, mereka adalah ini loh, bencong. Iya. Jadi dulu terhina mereka. Tapi di zaman kita ini artis, ya, itu terhormat, followersnya banyak, iya kan? Tapi ahlul khair followersnya berapa? Sedikit ya, jauh. Nah, karena banyaknya kedzaliman dan pembela kedzaliman dan yang mengagung-agungkan kedzaliman dan maksiat, maka banyak musibah. Hati-hati ya kawan. Jadi musibah itu disebabkan karena dosa-dosa. Udah banyak dalilnya, seperti misalnya dalam surah Ar-Rum, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, bencana di darat dan di lautan akibat dosa-dosa tangan manusia, agar apa? Allah rasakan pada mereka sebagian dari hukuman terhadap mereka, agar mereka kembali. Itulah hikmahnya. Tanbihul ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ya. Antum coba lihat ya Allah, musibah itu bukan hanya di daratan, di udara juga. Pesawat jatuh berapa kali sudah. Kemudian kapal tenggelam. Bahkan kapal selam pun tenggelam juga. Apalagi ya kawan, gunung itu batuk-batuk, Gunung Merapi. Terus apa lagi? Gempa bumi. Lengkap sudah. Di udara, di darat, di sungai, di samudra, di lautan. Ya, kita harus banyak berdoa dan istighfar ya kawan, agar kita dilindungi oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah. Taib. Kemudian di sini dibawakan dalil oleh penulis rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu matlamah." Siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, li akhihi, saudaranya, min irdin, kehormatan. Maksudnya mendolimi kehormatan itu dengan ghibah, dengan fitnah, dengan adu domba, ya, mencela, memaki, menghina, au syai'in, atau sesuatu yang dia mendolimi saudaranya, sesuatu apapun, apakah itu hartanya atau keluarganya, falitahallalhu al-yawm, segera minta halal hari ini, yakni di dunia ini sekarang, min qabli an la yakun dinar wala dirham, sebelum datang suatu hari, yakni hari kiamat, tidak ada lagi uang emas dan perak. Jadi kalau ada kedzaliman tidak bisa bayar pakai emas dan perak di hari kiamat. Tapi in kana lahu amalan salih ukhidha minhu, jika dia punya amal saleh di dunia, maka pada hari kiamat itu yang diambil biqadri madlamatihi, sesuai dengan kedzaliman dia terhadap orang lain.
Wa illam yakul lahu hasanat, jika dia tidak punya pahala, habis pahalanya. Ukhidha min sayyiati sahibihi, maka dosa-dosa orang yang dia dolimi itu diberikan kepada dolim, fahumila alaih, bangkrut, nggak punya pahala dia. Makanya kita di dunia ini ikhwan, harus tahu mana amalan yang pahalanya gede. Ya semua amal soleh itu wajib dan sunnah pahalanya besar. Kita jangan meremehkan satupun kebaikan, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan sedikit pun amal soleh, kebaikan. Walau antalqa akhaka bi wajhin talq atau taliq. Walaupun kau berjumpa dengan sahabatmu, saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri. Wajah berseri-seri itu sedekah. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Apalagi amalan yang lain. Saya sekarang ini sering bahas masalah amalan yang sedikit tapi pahalanya besar. Iya. Mengamalkan itu sedikit, tidak berat. Rata-rata berkaitan dengan zikir ya. Rata-rata berkaitan dengan apa? Zikir. Maka banyak-banyak zikir kita ya. Karena itu berat sekali di timbangan. Kemudian di sini bawakan dalil pengharaman kedzaliman. Ya ibadi, kata Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kedzaliman pada diriku, maka aku haramkan kedzaliman juga pada kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Artinya kalau ada orang mendolimi kita, ya, bagaimana hukumnya ya kawan kalau orang mendolimi kita? Yang pertama, yang terbaik adalah kita maafkan dia. Kalau kita suka maafkan orang, maka kita akan dimaafkan oleh Allah. Dan itulah akhlaknya para anbiya wal mursalin. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Adapun yang tadinya ada permusuhan denganmu, maka dengan akhlakmu yang baik kau membalas kebaikan itu kepada orang yang zalim itu, maka dia akan menjadi sahabatmu. Wallahi benar ya. Iya. Tapi tidak selamanya seperti itu. Ada juga yang minta maaf malah sudah baik, tidak ada kesalahan, berbuat baik malah didolimi, disakiti. Seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif. Nabi tidak melakukan kesalahan. Nabi hanya mengajak mereka kepada kebaikan, tapi Nabi disakiti secara fisik dan kehormatan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi ketika ditawari oleh malaikat penjaga gunung di Mekah, maukah kau saya angkat ini salah satu gunung di Mekah, saya timpakan di atas kota Taif? Jangan. Saya berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah. Benar. Sekarang di Taif semuanya muslim. Di Taif, di tenggaranya Mekah. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya ada gunung ada di atasnya Taif. Jadi di Taif itu sudah di gunung mereka. Taif itu kota di puncak gunung. Nah, kalau ditimpakan gunung di atas puncak itu, sampai hari ini bisa kelihatan. Tapi subhanallah, Nabi kita benar-benar akhlaknya sangat baik. Iya. Jadi akhlaknya para nabi itu ya kawan, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nabi itu disakiti sama Abu Lahab, luar biasa. Bayangkan Nabi dakwah nih, di belakang itu ada Abu Lahab. Terus Abu Lahab mengatakan, jangan kau percaya orang ini, dia pembohong. Bayangkan coba. Padahal Nabi SAW itu adalah ponakan dia. Harusnya kan paman itu kan apa ya?
Paman itu harusnya kan bela ya, ponakan ya, minimal lah. Ini bukan paman yang diteladani, jahatnya luar biasa. Itu ya. Kemudian juga Abu Jahal itu menyakiti Rasulullah dengan luar biasa. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud salat di hadapan Ka'bah. Itu Nabi didatangi sama Abu Jahal, kemudian diletakkan salah jazur, jeroannya onta di punggungnya Nabi. Kayak apa itu ya, kawan? Antum tahu jeroan ya? Jeroannya kambing aja udah gede kayak gitu, busuk loh. Apalagi jeroannya onta. Jeroannya onta itu jauh lebih gede daripada kambing. Apakah Nabi membalas? Nabi nyoba berdoa sama Allah. Waktu sujud itu Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahl. Disebutkan ada 7 orang yang ketawa-ketawa itu, semuanya didoakan jelek oleh Nabi, akhirnya semuanya mati di perang Badar. Itu ya. Jadi Nabi membalasnya seperti itu. Tapi tidak selalu didoakan jelek, ada yang didoakan baik seperti Umar. Padahal Umar kan memusuhi Rasulullah juga, tapi didoakan hidayah, akhirnya masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami yang tidak punya uang perak dan uang emas, dan tidak punya harta sama sekali. Maka Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajj. Fayati wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa nabasha an irdi hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut dari umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji. Kemudian tapi dia di dunia pernah mencaci maki orang, mengambil harta orang, merusak kehormatan orang, memukul orang, menumpahkan darahnya orang, yakni membunuh. Maka diambillah fayukhadhu li hadza min hasanatihi, maka diambillah pahala-pahala amal dia untuk diberikan kepada orang yang didolimi itu. Wa hadza min hasanati, dan ini lagi orang yang didolimi itu diberikan lagi dari pahala orang yang zalim itu. Fa idfaniyat, jika sudah habis pahalanya, hasanatuhu, ganjaran pahalanya habis, qabla an yuqda ma alaih, sebelum diputuskan ya apakah dia masuk surga atau neraka, ukhidha min khata'ihim, yakni pahalanya udah habis tapi kedzaliman masih banyak, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang didolimi itu, faturiha alaih, dan diberikan kepada orang zalim itu, thumma turiha finnar, na'udzubillah min dzalik, kemudian dia dilempar ke neraka. Ini bulan Ramadan ini ya ikhwan, kesempatan kita untuk memperbanyak amal saleh, wallahi ya, untuk memperbanyak amal, apakah itu tilawatul Quran, apalagi nanti Lailatul Qadri, 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadr. Usahakan setiap malam di 10 malam terakhir itu ada di masjid, terutama ganjil. Malam ganjil hanya ada satu malam genap, yaitu malam 30. Usahakan malam ganjil ada di masjid. Di sini ada i'tikaf, enggak ada. Malam ada makan sahur. Nah, ini umumkan. Nanti kawan-kawan yang kepingin ibadah di sini dan tidak pulang, makan sahur di sini. Pahalanya banyak itu, ya. Jamaah sekalian. Beribadah di malam Lailatul Qadri lebih besar pahalanya daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun 4 bulan, 83 tahun 4 bulan. Bayangkan ya, lebih banyak pahalanya daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Pahala yang luar biasa.
Kalau dia mendapati 20 kali Lailatul Qadri dalam 20 tahun, maka dia seperti hidup selama 1600 lebih tahun. Coba kalikan aja, 83 tahun 4 bulan kali 20 kali, ya, kali 20, itu jatuhnya 1600 lebih, hampir 1700 tahun. Bagaimana kalau dia dapat 40 Lailatul Qadri? Nah, jadi kita harus tahu mana amalan-amalan yang pahalanya itu besar sekali, ya ikhwah, sehingga bisa menutupi barangkali ada kedoliman, karena akan ditimbang, ya ikhwah. Pada akhirnya akan ditimbang, setelah impas itu kedoliman selesai, akan ditimbang dosanya dan amalnya orang itu. Kalau dia lebih berat pahalanya, dia masuk surga. Ya Allah, nasallahu salamatul afiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq, falahumun nar yaumil qiyamah." Ini yang penting, ya kawan. Coba perhatikan ini, ya kawan. Sesungguhnya ada kaum laki-laki yang mereka itu menggunakan harta Allah tanpa hak. Bagi mereka neraka pada hari kiamat. Wallahi, ini hadis umum tentang penggunaan harta. Ada hadis saya baru dengar beberapa waktu yang lalu dari seorang ulama Aljazair waktu khutbah Jumat. Rasulullah SAW bersabda, baru saya cek, oh benar hadisnya. Inna tujjara yub'atsu yaumal qiyamati fujjar. Sesungguhnya kebanyakan para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat ke dalam golongan fajir. Subhanallah. Oleh karena itu pada zaman abad ke-4, abad ke-3 Al-Hijri, itu para pedagang itu mereka harus lolos tes ilmu tentang halal haram, ilmu tentang riba, harus lolos. Bahkan kata Umar radhiyallahu anhu, tarakna amwalana 19 makhafat riba. Kami meninggalkan 9,10, itu 19 itu segitu. Iya, 9/10 dari harta kami sedekahkan karena khawatir riba. Coba ya, iya, antum baca buku ini, Fikih Muamalat Kontemporer, itu bagus sekali. Bagi setiap pedagang wajib baca buku itu supaya dia tidak jatuh ke dalam kedzaliman. Contoh begini ya, ada orang jual tanah, memang itu tanah dia, tapi itu kan titipan dari Allah. Atau tanah milik orang lain, dia diamanahin untuk menjualkan. Dia bilang kepada para pembeli, ini gambarnya, tapi tidak ada patoknya loh. Tidak ada patoknya. Dia bilang, saya jual ini tanah, kafling sekian kali sekian luas tanahnya, ya, saya jual pada kalian dengan harga 20 juta per kafling. Tapi gak dijelaskan mana batasan patoknya. Nah, ini gharar. Ini bisa menyebabkan pertengkaran. Ayo, harus dipastikan itu kafling dipatok-patok dulu supaya jelas. Nah, itu ya, akhirnya benar sampai hari ini nggak jelas sudah tanah itu. Mana tanah dia? Bingung orang. Masa pembeli suruh matok-matok sendiri? Harusnya penjual dong yang matok-matok dengan patok yang jelas. Jadi kita kalau menjual itu harus jelas, tidak boleh ngambang, samar-samar. Itu baru tanah, belum yang lainnya ya, Masya Allah. Buku itu Fikih Muamalat Kontemporer itu bagus sekali untuk dikaji, dan itu kalau perlu diujikan pada setiap pedagang yang mau jualan. Coba diuji dengan buku itu, dites apakah ini halal apa haram. Kalau dia lulus, silakan nanti berdagang.
Kalau enggak, belajar dulu. Dulu seperti itu, ada lisensinya. Sekarang mana ada gitu. Sekarang Allah musta'an, riba di mana-mana. Iya kan? Riba di mana-mana. Orang banyak menipu, nggak jelas. Para pedagang, makanya ya ikhwan, hadis Nabi SAW bahwa syaitan syaitan menancapkan benderanya di pasar. Ya karena banyak kezaliman di pasar, banyak kecurangan di pasar, banyak orang nggak ngerti halal haram, tapi dia berjualan di situ. Syaitan senang di situ. Sebaliknya, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Jelas, karena masjid nggak boleh orang berdagang, nggak boleh didagang di masjid, nggak boleh. Mencari barang hilang aja nggak boleh. Ngumumkan, maksudnya ngumumkan, siapa yang menemukan saya mencari barang hilang, nggak boleh. Subhanallah. Itu ya. Perhatikan sih. Ada kaum laki-laki yang mengelola harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka api neraka. Api neraka. Siapapun yang diamanai harta, dan setiap orang punya harta lah, harus tahu mana halal, mana haram. Kemudian akibat buruk dari kezaliman, ittaqi da'watul mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kau dengan doanya orang yang teraniaya. Sesungguhnya antara dia dengan Allah, antara doa teraniaya dengan Allah itu tidak ada batas. Ini mustajab. Ini jangan sampai kita mendolimi orang walaupun sedikit. Iya. Sekiranya kalau nggak sengaja, minta maaf. Minta maaf. Nggak sengaja. Misalnya ada genangan air. Iya. Kalau ada genangan air bagaimana ya, kawan? Terus di situ ada orang berdiri, ya pelan-pelan ya, akhi. Karena itu bisa menyakiti dia, nyiprati dia. Gitu ya, kawan. Sebagaimana kita tidak suka kalau nyiprati, kita diciprati orang lain, kan begitu ya. Walaupun itu nggak sengaja, karena kan susu selak telat misalnya. Itu ya, kawan. Minta maaf. Kemudian mendolimi tanah orang lain, bagaimana? Coba perhatikan ini ya, kawan. Man dhalama qaida shibr min al-ard tawaqahu min sab'i aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil tanahnya orang satu jengkal. Jadi dia mindahin batasan tanah itu satu jengkal. Dia ngambil tanahnya tetangganya satu jengkal. Maka pada hari kiamat dia akan ditimpuki 7 bumi pada hari kiamat. Ya Allah, orang kena mengangkat 25 kilo aja udah berat ya, beras ya. Saya nggak kuat ngangkat 25 kilo ya. Antum kuat ya? Ya, apalagi 50 kilo ya. Apalagi satu truk orang ditimpuki tanah satu truk itu dah. Wassalam sudah. Ya. Mati maksudnya. Mungkin. Lah apalagi satu bumi. Apalagi 7 bumi. Zaman sekarang ada orang mafia tanah ini, mafia tanah. Dia bikin surat palsu. Kerjasama dengan tidak tahu siapa. Kemudian setelah dapat surat tanah itu, dia jual ke orang, dia cetak banyak-banyak itu surat tanah. Dia 10 misalnya, dia jual ke A, B sampai nomor 10. Dan cuma disuruh bayar uang muka. Uang mukanya berapa? 200 juta per orang. Setelah itu dia ngilang. Itu surat palsu itu. Surat aslinya masih ada pada orang yang pemilik. Apalagi itu ya. Lebih besar lagi dosanya itu. Ini mindahin patok tanah satu jengkal aja udah harus dibebani 7 bumi. Ya Allah.
Syekh Ziyad Al-Abbadi menyatakan dia sekarang ngisi kajian setiap hari ngisi kajian di Facebook di bulan Ramadan ini. Judulnya apa? Mengapa manusia berbuat maksiat? Bagus sekali itu materinya ya. Ternyata saya cek jawabannya kan orang itu berbuat zalim dan maksiat karena dia tidak mengenal Allah. Saya pikir ada pembahasan secara khusus mengenai ma'rifatullah. Ternyata membahas tentang 200 soal jawab dalam masalah akidah. Kalau salah di sini ada pembahasan itu ya. 200 soal jawab. Di antaranya bahwa orang itu kenapa berbuat zalim dan maksiat? Karena dia tidak mengetahui untuk apa diciptakan di dunia. Untuk beribadah, untuk cari pahala sebanyak-banyaknya dengan amal soleh, supaya selamat nanti pada hari kiamat. Kalau tujuan ini nggak tahu dia akan terseok-seok di dunia. Dia akan melakukan banyak dosa dan maksiat dan kedzaliman. Mungkin dia akan jatuh ke dalam syirik. Mungkin dia akan jatuh ke dalam kekafiran dan pemurtadan tanpa dia sadari. Contohnya untuk mencari kapal selam, itu grup perdukun itu melakukan ritual di tengah laut. Ya Allah ya. Ya, sejauh itulah kebodohan ini ya. Perdukunan jadi untuk mencari kapal selam. Gimana coba? Apa hubungannya ini ilmu santet dengan kapal selam yang tenggelam? Gak nyambung sama sekali. Memangnya dia bisa ngangkat kapal selam? Minta bantuan jin dia? Mana bisa ya? Jinnya malah tenggelam nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semua. La tadlimu. Jam berapa ya? Sampai jam berapa ya? Mendekati adzan itu sudah. Kana ba'd as-salaf yaqul. Sebentar. Ini ada penyair mengatakan begini. La tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadh-dhulmu yarji'u 'uqbahu ila an-nadami. Janganlah kamu sekali-kali berbuat zalim pada orang walaupun kamu mampu untuk melakukannya, sebab kezaliman itu akibat buruknya kepada penyesalan. Tanamu 'ainaka wal madlumu muntabihun yadu 'alaik wa 'ainullahi la tanam. Kau yang zalim bisa saja matamu tertutup ketika tidur. Kau bisa tidur wahai orang zalim. Tapi orang yang kau zalimi itu, dia tidak bisa tidur karena perbuatanmu. Dan akhirnya dia berdoa, mendoakan keburukan kepadamu. Sedangkan matanya Allah tidak pernah tidur. Sehingga dia akan dihukum dalam kondisi tidur. Wa kana ba'du salaf yaqul la tadlimu ad-du'afa fatakun min asyraril aqwiya. Janganlah kamu mendolimi orang lemah, maka kamu akan menjadi orang yang fatakun min asyraril aqwiya. Maka kamu akan menjadi orang jahat yang paling kuat. Yani jadi tokohnya penjahat. Ya Allah. Di sini dibawakan Israiliyat, keterangan dari Taurat. Kita nggak usah bacakan itu ya. Udah di sini dibawakan dengan kalimat ruwiya. Apa bedanya rawa dengan ruwiya? Kalau rawa itu sahih atau hasan. Kalau ruwiya belum tentu sahih. Mau dibacakan dah? Udah bacakan aja. Khamsatun ghadaballahu alaihim in syaa amda ghadabahu alaihim fid dunya.
wa illa umira bihim fil akhirah ila an-nar. Amiru qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyatihi wa la yansifuhu min nafsihi wa la yadfa adh-dhulm anhum. Wa za'imu qaumin yuti'unahu wa la yusawi bainal qura wa la yusawi bainal quwa wad-dha'if wa yatakallamu bil hawa. Wa rajul la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يفه أجرته ورجل ظلم امرأة صداقة. Artinya lima orang yang dimurkai oleh Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan siksa di dunia. Jika tidak, nanti pada hari kiamat dia akan diperintahkan masuk neraka. Siapa 5 orang itu? Yang pertama, amiru qaum, pimpinan kaum. Amir itu dimulai dari yang paling tinggi, raja atau presiden atau kepala negara, sampai paling bawah. Ya'khudhu haqqahu min ra'iyati, dia mengambil haknya dari rakyatnya. Ini dia digaji oleh rakyatnya. Tapi wala yansifuhu min nafsihi wala yadfa adh-dhulma anhu. Tapi dia tidak pernah membela rakyatnya, tidak pernah mengangkat kezaliman yang ada pada rakyatnya. Ini akan dihukum oleh Allah. Ya, ikhwan, tentang pemimpin. Iya, pemimpin ada 2. Ada pemimpin yang muqsit, yang adil, mereka akan dimuliakan oleh Allah. Imamun adil, itu akan dilindungi oleh Allah di bawah naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah di padang mahsyar. Atau muqsit yang adil, sama maknanya, muqsit adil sama. Itu yang melakukan 2 hal. Adil itu melakukan 2 hal. Yang pertama, menegakkan agama Islam. Menegakkan agama Islam, itu pemimpin yang adil, menegakkan agama Islam. Yang kedua, yaitu memakmurkan rakyatnya. Memakmurkan rakyatnya itu dalam urusan dunia, seperti bikin jalan yang bagus supaya orang tidak kecelakaan, ya. Kemudian apa lagi? Listrik dibagusin supaya tidak biar pek. Kemudian air maksudnya PDAM itu dibagusin. Kemudian apa lagi? Pokoknya yang dibutuhkan orang banyak dan diberikan hak-haknya rakyatnya, pegawainya dan lain sebagainya. Sampai hewan pun dipelihara. Jika terlantar dipelihara. Begitu pula orang-orang gila yang terlantar dipelihara oleh negara. Iya. Sehingga tidak keleleran di jalan-jalan. Terus kalau ada penjahat ditangkap, dihukum, sehingga tercipta keamanan di masyarakat. Itulah tugas umara, amir. Ya ikhwah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap malam keliling dia. Hampir tiap malam keliling untuk melihat kondisi rakyatnya. Dan dia mendengar laporan dari amir-amir, gubernur-gubernur daerah-daerah. Apabila ada yang mengganggu di masyarakat, kalau itu keterlaluan, apalagi dia menyebarkan kesesatan, dipanggil sama Umar, suruh ke sini. Contohnya Subair. Ada orang namanya Subair dari Basrah. Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah mengirim surat bahwa Subair ini membuat keresahan di masyarakat. Dia mempertanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kata Umar, suruh sini deh. Akhirnya disuruh datang ke Madinah. Dari Basrah, Irak menuju Madinah. Sampai di Madinah, diketok. Setelah dia cari-cari tahu rumahnya Umar, diketok rumahnya Umar. Assalamualaikum. Kata Umar, waalaikumsalam.
Siapa? Subair. Dari mana? Dari Basrah. Oh, kamu Subair. Ya, silakan duduk. Terus Umar masuk ke dalam, dia nyiapkan itu rotan. Diletakkan di sini. Ada apa kamu di Basrah? Tanya. Oh, ini tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya sudah, kamu berdiri situ. Umar sendiri yang nyambuk dia. Ceplak, ceplak, sampai berdarah dia. Kata Subair, ya Umar, jika kau ingin membunuhku, bunuh aja. Karena bid'ah yang ada di otakku udah hilang. Itu di zamannya Umar seperti itu ya. Ahlul bid'ah itu dihukum, dicambuk. Itu salah satu tugas kepala negara. Iya. Jamaah sekalian. Setelah itu yang keberapa tadi? Yang kedua, Za'im kaum yuti'unahu wa la yusawi bainal qura quwa wad dhaif. Tokoh kaum yang mana masyarakat taat kepada dia, tapi dia tidak adil dalam menghadapi orang yang kuat dan yang lemah. Dia tidak memberikan haknya orang lemah, dan dia berbicara dengan hawa nafsunya. Ini juga akan dihukum oleh Allah. Kemudian seorang suami, kepala rumah tangga, tidak menyuruh kepada istri dan anaknya untuk taat kepada Allah, dan tidak mengajari mereka urusan agama mereka. Kemudian yang keempat, seorang yang menyewa pegawai, dan pegawai itu betul-betul bekerja dengan sempurna, tapi dia tidak digaji, tidak dibayar haknya. Yang kelima, rajulun zalama imra'atan, seorang suami mendolimi istrinya dalam hal mahar. Ini maharnya nggak dikasihkan. Ini semua adalah bentuk kedoliman. Saya teringat hadis sahih ya ikhwan, dalam tentang keutamaan zikir, bahwa Rasulullah SAW memberitakan tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Sahih di sini dalam Sahih Targhib. Nabi Yahya itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan 5 hal kepada Bani Israel, tapi belum disampaikan. Istabta'a, ini agak lambat menyampaikan. Sampai Nabi Isa mengatakan kepada Nabi Yahya, kalau kamu tidak menyampaikan, saya akan menyampaikan. Apa kata Nabi Yahya bin Zakaria? Jangan kamu lakukan wahai saudaraku. Kalau kau menyampaikan sebelum aku, padahal itu perintah untukku, saya takut akan dihukum oleh Allah. Coba lihat bagaimana imannya Nabi Yahya. Para nabi itu seperti itu. Mereka takut kalau tidak melaksanakan perintah dan mengerjakan larangan akan dihukum. Nah, harusnya kita seperti itu ya. Maka kita banyak-banyak istighfar, taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya ikhwah. Ya, sampai di sini masih ada waktu kita untuk berdoa menjelang berbuka. Ya. Apa ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada deh. Ya. Kesimpulannya adalah kita taubat dari segala kedzaliman dan segala dosa. Semoga Allah ampuni dosa kita semua dan orang tua kita semua dan keluarga kita semua, dan kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang sudah meninggal. Diampuni semuanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, persiapan berbuka puasa.